Jadi kalau kemarin kita melihat di lahannya, di lahan satunya ini banyak tanaman sayur. Saat ini beliau sudah fokus menanam sayur di tempat yang lain, bukan di lokasi ini lagi. Ya. Jadi Anda bisa melihat tanaman kelapanya itu. Ini selalu dipanen setiap kapan, Pak, kelapa-kelapanya? Setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali. Itu Ya. berapa butir biasanya rata-rata tuh? Ya, rata-rata ya 300. 300 biji? Iya. Bisa dibayangkan lahan tetangganya jenengan ini yang tanam kelapa, hampir semua lahannya ditanamin kelapa, baru panennya 3 bulan sekali ya? Iya. Itu berapa ratus itu? Ribu ya? 1000 lebih biasanya. Wah, luar biasa. Ada Apalagi kelapanya udah padat ya? Kalau penuh itu 1800. Itu yang panen itu siapa, Pak? Yang manen itu dipanen sendiri tuh. Oh, dipanen sendiri? Keponakannya yang manen itu. Wah, luar biasa. Jadi ketika datang lahan sudah dijamin kering? Dia langsung ditanam kelapa dulu. Langsung ditanamin kelapa ya, Pak ya? Ya. Dan ada yang unik, kelapanya itu bagi dua, Pak ya? Itu ada kelapanya 2 tumbuh dari 1 batang itu. Itu kelapa atau apa itu? Mana? Nggak ada. Itu kelapa loh, Pak. Itu sana itu. Bukan. Itu ada 2 kelapa keluar itu. Kayu atau kelapa? Kayu itu. Oh, kayu. Iya. Kelapa. Satu-satu di tanah. Nah, Sobat Survivor, di sebelah sini itu ada. Tapi ini masih baru di racun rumput, belum anu kan. Belum mati. Ini saya kembangkan kelapa. Oke, Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor. Kali ini kita meliput kembali salah satu warga trans asal Tulung Agung di lokasi ini. Sudah cukup lama sejak kita meliput kemarin, kita kembali ada kesempatan untuk meliput beliau. Dan kali ini saya ditemani sama Mas Didi Kotong ini. Ternyata belum pulang dari tadi pagi ya? Belum. Waduh, gimana? Apa, menjanjikan nggak sih jadi pedagang sayur? Gombal. Ada lah ya. Nanti kalau kita punya armada jenengan yang kemudikan ya. Siap. 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 Baik Sobat Survivor, kita dari lahan milik Pak Noto. Nih, kita jalan-jalan lagi. Dan memang di belakang ini beliau fokus untuk mengembangkan kelapa saat ini. Kalau Anda mendengarkan berita saat ini, ada tren baru di Cina, mereka yang di kafe-kafe itu mencampurkan kopi dengan santan katanya. Jadi salah satu varian baru kopi yang dijual di kafe di Cina sana. Nggak tahu gimana rasanya, tapi itu yang membuat harga kelapa lagi melambung tinggi di Indonesia saat ini karena hasil pertanian kelapa ini diangkut ke Cina. Nah, kita bersama Mbah Noto di sini yang sedang mengembangkan kelapa juga di lahannya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Panggilnya Pak aja kali ya, Mas. Belum, Mbah. Pak Noto asalnya dari Tulung Agung, dari desa mana kemarin? Dari Desa Kendal, Kecamatan Gondang. Jadi beliau tinggal di rumah ini dan fokusnya di tanam sayur ya, Iya, Pak ya? ya, tanam sayur. Berbagai sayur-sayur. Sayur-sayuran, berbagai sayur-sayuran bayam, macam-macam lah. Gambas, kangkung. Dan saat ini tanam apa ini? Nah, sekarang ini tanam kangkung, tanam bayam. Ini lagi habis panen ya di lahan sebelahnya ya? Iya, iya. Wow, sama Ini ibunya. Dan ada yang dari Sulawesi nih, ada Ibu siapa namanya? Marawia. Ibu Marawia. Kita ke belakang dulu ya, Bu. Oh iya ya. Sobat Survivor, jadi disinilah beliau. Kok lupa namanya katanya. Nah, ini ada bantuan dari pemerintah, Pak ya? Apa mah? Ini Oh iya ya. berupa apa namanya Apa ini? namanya? Apokat. Alpukat sama Iya, jeruk ya? sama jeruk. Ada jeruk Bali atau jeruk manis ya? Jeruk siam itu mah. Siam madu ya? Ya. Nah, ke belakang ini kalau bisa dilihat kiri kanan ini lahannya sudah ditanamin kelapa semua ya. Jadi kalau udah jam-jam segini cahaya matahari sudah nggak masuk ya, Pak ya? Ya. Jadi kalau kemarin kita melihat di lahannya, di lahan satunya ini banyak tanaman sayur. Saat ini beliau sudah fokus menanam sayur di tempat yang lain, bukan di lokasi ini lagi. Ya. Jadi Anda bisa melihat tanaman kelapanya itu. Ini selalu dipanen setiap kapan, Pak, kelapa-kelapanya? Setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali. Itu Ya. berapa butir biasanya rata-rata tuh? Ya, setiap rata-rata bulannya? ya 300. 300 biji? Iya. Bisa dibayangkan lahan tetangganya jenengan ini yang tanam kelapa, hampir semua lahannya ditanamin kelapa, baru panennya 3 bulan sekali ya? Iya. Itu berapa ratus itu? Ribu ya? 1000 lebih biasanya. Wah, luar biasa. Ada Apalagi kelapanya udah padat ya? Kalau penuh itu 1800. Itu yang panen itu siapa, Pak?
Yang manen itu dipanen sendiri tuh. Oh, dipanen sendiri. Keponakannya yang manen itu. Wah, luar biasa. Jadi ketika datang lahan sudah dijamin Iya, kering, dia langsung ditanam kelapa dulu. langsung ditanamin kelapa ya, Pak ya. Ya. Dan ada yang unik kelapanya itu terbagi dua, Pak ya. Itu ada kelapanya dua tumbuh dari satu batang itu. Itu kelapa atau apa itu? Mana? Nggak ada. Itu kelapa loh, Pak. Itu sana itu. Bukan. Itu ada dua kelapa keluar itu. Kayu atau kelapa? Kayu itu. Oh, kayu. Iya. Kelapa. Satu-satu dia tanam. Nah, Sobat Survivor, di sebelah sini itu ada. Tapi ini masih baru di racun rumput, belum anu kan. Belum mati. Ini saya kembangkan kelapa Mas Ripa sini. Oh iya ya. Ini mulai saya tanam kelapa ini karena ya saya itu sudah lansia kan, tenaga sudah berkurang, jadi tidak mampu lah kalau nanam sayur semua. Jadi Dan akhirnya saya tanam kelapa ini. sebagai persiapan untuk masa Ya, pensiun, Pak ya. masa pensiun. Dan diimbangi sama, saya lihat kalau teman saya yang ada di jalur Poros, kalau nggak salah Pak Sokimin asal Pacitan itu. Wah, itu masih muda itu orang. Itu tanamannya bisa digabungkan antara kelapa sama pisang. Oh, sama pisang. Ya, Jadi, saya mungkin rencana besok ya macam itulah. Pisang tanduk itu ya. pisang tanduk ya. Ini kalau- saya pisang ya saya jarang-jarang itu aja pisang itu. Tetap ada yang bisa dipanen ya kalau pisangnya. Ya, itu mungkin sudah bisa dipanen itu pisang. Harga pisang kalau per sisir di sini Persisir 3.000, 3.000 4.000, Oh. tergantung kan keadaannya. Kan ada yang agak besar, kecil gitu. ini kan ada isu kalau harga kelapa lagi naik secara internasional. Kalau Bapak sendiri merasakan perbedaan harga nggak sih dalam beberapa bulan terakhir harga Ya, kelapa? memang ini harga kelapa memang menjadi 6.000 satu biji. 6.000 satu biji. Satu biji 6.000. Dari yang kemarin Kemarin 5.000. paling murah pernah dijual berapa? Paling dulu awal-awal 4.000. Oh, berarti stuck di 456 aja ya, nggak Iya, pernah iya. sampai murah banget ya? Iya, enggak sampai murah lah. Maksudnya ya sudah mengimbangi pasar lah. Dan Bapak nggak perlu panjat, tunggu jatuhnya aja. Enggak saya Oh, pakai jolok ya? Iya, pakai jolok. Kalau biasanya lambat turunnya, kadang tumbuh di atas ya. Iya, iya. Enggak berani nanjak. Jadi Bapak tanam kelapa ini, keliling ini sudah ditanam sejak ketika awal datang kemarin, Pak ya? Iya, yang keliling ini awal kemarin tuh. Mungkin kurang lebih sudah 2 tahun atau 3 tahun di situ tanam itu. Ada berapa total kelapa yang sudah mulai berbuah, Pak? Wah, saya kurang berapa ya kira-kira itu? Banyak lah ya. 7, Nggak sempat itu. 8. Ada sekitar 30-an batang lah kalau Ya nggak salah. kurang lebih 50 lah. 50 batang sudah bisa menghasilkan 300 butir per bulan, Sobat Survivor. Dan Ya. kalikan aja 300 butir kali 6.000. Nah, itu pendapatan yang lumayan. Oleh karena itu Pak Noto asal Tulungagung ini, beliau sudah mulai menanam kelapa. Ini kelapa jenis lokalan atau gimana, Pak? Jenis lokal aja Mas Pak. Jenis lokal aja. Iya. Yang Tapi mungkin sudah sesuai dengan kondisi lahan di sini ya. Iya, ya kan memilih bibit yang bagus ini. Nah, jadi kemarin Pak Noto tuh di sini, beliau ini masih ada bekas-bekasnya. Beliau tuh telaten sekali menggarap lahan untuk tanam sayur, tapi tenaga tentu sudah tidak sama lagi. Jadi beliau saat ini masih fokus mengembangkan di tempat lain dan mengembangkan tanaman kelapa di sini, Pak ya. Iya. Luar biasa. Kalau ke belakang sama, Pak ya, kelapa semua sudah, Pak ya. Iya. Jadi dalam 4 sampai 5 tahun lagi itu akan sama dengan tanah di sebelahnya tuh ya. Iya, mungkin sudah buah kalau 4-5 tahun lagi. Sudah mulai berbuah ya. Ya, 5 tahun ke depan mungkin sudah buah Mas Ripa. Untuk kelapa-kelapa ini sudah berapa tahun tadi, Pak? Kalau kelapa-kelapa ini kurang lebih ya 9 tahun. Sudah 9 tahun ya. Dan sudah mulai berbuah sejak tahun keberapa, Pak? Tahun ke-5. Tahun ke-5 ya, Sobat Survivor. Mulai tanam. Luar biasa. Nah, ini sudah ditanamin kelapa semua ke belakang tuh. Ya. Cuman harus tetap rajin merawat supaya tidak cepat tumbuh rumputnya, Pak ya. Ya, ini tadi pagi baru diracun Mas Ripa. Oh. Racun rumput belum mati. Biasanya kalau jenis sistemik itu agak lama, Pak ya. Iya, ini agak lambat lambat. Iya, Racun biasanya lambat. sampai berminggu-minggu itu, Pak, baru Iya. kelihatan kering banget. 1 minggu mulai terasa layu lah. Sudah terasa mati lah 1 minggu.
Dan kelapanya besar-besar. Jadi di tahun keempat ya, tahun ketiga, tahun keempat itu sudah mulai berbuah dulu Pak ya. Tahun kelima lah mungkin. Tahun Iya. kelima sudah mulai aktif berbuah ya. Iya, lima Luar biasa. tahun. Nah, ini yang masih bisa dipanen ini kayak daun katu ya. Ya, dalam kartu tidak bagus sama. Oh Kan iya. keriting-keriting itu masanya. Kalau saya lihat di Pak Sokim ini tuh beliau kembangkan hampir 5-6 jenis tanaman dalam satu lahan, seperti ada pisangnya, Iya, ada apa namanya, tanaman lengkoasnya masih bisa ternyata. iya. Memang ini ya saya pisang, tapi ya saya taruh di tepi-tepi itu aja Mas. Nah itu kan. Jadi ini akan tetap kosong nanti atau ada rencana mau ditanam? Iya, rencana mungkin pisang lah. Oh mungkin. pisang lagi, Iya. tapi enggak tanduk serapat mungkin ya? ini pisang tanduk mungkin. Pisang tanduk ya. Rencana ini. Jadi yang kita masih merasakan estetika dari lahannya Pak Noto ini adalah kelilingnya itu ada kelapa, di tengahnya masih ada kelapa kecil, jadi agak unik kelihatan. Dan di sebelahnya itu memang sudah full tanaman kelapa, bisa Iya. dipanen setiap saat. Luar biasa Pak Noto. Ini bekasnya dulu kan sayur-sayuran masih ada. Iya, kemarin berbagai jenis sayuran. Kita dari tempatnya Mbah Samun kemarin ke sini, wah. Iya. Tanamannya bagus semua. Nah, iya. Sekarang Mbah Samun sudah fokus di dekat ibu dua. kota sekarang berkebunnya kan. Iya, Lebih gampang penjualannya, maksudnya aksesnya. iya. Ya memang saya tanami pisang di tepi-tepi itu aja Mas. Kan. Nah, kalau sayur kangkung ini agak melimpah ya Mbah ya. Ya melimpah itu. Itu sudah ndak laku Mas kalau macam Waduh. itu. Sayang sekali kalau nggak sampai laku. Karena kan murah Waduh, ini sampai dibuang-buang begini ya. Iya Pak. Nah, ini lagi banjir memang sayuran Ya. di kota saat ini dan Rencana- kangkungnya jadi banyak gini. Ya. Rencana saya ganti sini bayam Mas Pak. Rencana Ini nggak saya bisa untuk pakan ternak gitu. bisa kalau itu. Banyak banget ini. Iya. Rencana mau saya ganti bayam Mas Ripa. Sini. Ini mulai ini bayamnya. Sayang banget ya, ini sudah ditanam capek-capek. Iyalah. Pupuk. Sekarang udah nggak laku karena harganya terlalu murah di Iya. pasar. Terlalu murah. Nggak, Jadi ganti bayam sekarang ya, bayam potong ya. ya bayam potong itu mulai. Kita lihat bawang potongnya. Mulai Pak tanam. Noto, Sobat Survivor. Ya. Nah, Mulai ini saya ganti bayam mulai. bisa panen berkali-kali gitu ya. Iya. Jadi mungkin kalau saat ini masih murah, nanti ke depan bisa lebih mahal. Gitu. Ya. Harapannya seperti Ini itu. kalau bayam potong kan. Ya dulu sampai 1 tahun bisa 1 tahunan tanam bayam potong ini. Nah, ini panjang sampai ke sana. Iya. Bisa sampai setahun. Ya bisa. Yang penting rajin pemupukannya. Ya? Pemukannya. Nah, ini kelapa-kelapanya. Wah, genjah semua ya. Iya, iya. Buahnya banyak di atas. Tuh, bisa dilihat peluang usaha beternak berkebun kelapa di sini. Kalau Pak Noto dari sejak kedatangan memang nggak tertarik untuk beternak ya? Belum saya enggak. Lebih memilih untuk tanam sayur. Iya, iya. Kendalanya memang sering mengganggu tanaman ya. Baiklah kalau begitu. Ini yang paku banyak Mas. Ini 1 kilo 100 ini. Apa itu? Daun jeruk Purut. itu? Jeruk purut ya. Oh, daunnya dijual Daunnya 100 itu, ya. 100.000 per kilo. Iya. 100.000. Makanya selalu botak ya Pak ya? Iya. Untuk Lalu? untuk apa itu pecel lah, sambal pecel ya. Iya. Oh gitu. Iya. Dan itu bisa tahan lama ya kalau di pasar ya? Iya. Jeruk purut, jeruk daun. Iya iya iya. Iya. Menjanjikan ternyata ya. Ya, itu buahnya itu kelapa buahnya. Iya. Ini kelapanya ini genjah nih. Tuh. Itu Oh, ya, Mas yang Didi udah pulang tadi? Didik sudah pulang. Udah pulang Mas Didi. Tuh. Tidak semua jadi korban. Jatuh. Tidak semua jadi korban ini ya. Listrik. Listrik. Iya. Ada berapa kemarin tumbang? Empat pokok yang kepotong ini. Buahnya luar biasa. bagus-bagus juga. Buahnya bagus-bagus sudah ya. Untung ini kan condong masuk ke lahan. 2 pokok itu nggak kepotong. Jadi ya condongnya karena ini tanah gambut jadi mudah terbentuk ya. Iya. Gak apa-apa Bu, aman aja. Mudah Nah, ini tumbang. ada Ibu Noto. Tadi ternyata ada Mas Didi ternyata udah pulang. Pulang Pak, mancing katanya.
Oh, mau mancing. Mau mancing. Luar biasa. Jadi ini karena habis hujan jadi jalan agak lembab memang Nah, Sobat ini Survivor. pisang satu sisir hanya 4.000, Mak. 4.000 per sisir. 3,5, 3.000 setengah satu sisir. Kalau besar 4.000. Kita bisa melihat sana tuh kelapa-kelapanya warga itu. Wah, besar-besar. Kalau di sini tuh banyak gak sih yang jual ayam biasanya kalau kita mau beli gitu? Biasanya itu, Pak. Bukan dekatnya Pak Kau di sana. Biasanya harga berapa per kilo biasanya? Kadang 55, kadang 60 kalau mendekati hari. Kalau mendekati hari raya itu kan. Oh gitu. Iya. Mbah Jipun ya? Pak Saipul itu enggak lah. Yang banyak sapinya itu loh, Pak. Oh di sana. Ya, yang seberang anu itu. Ida. Dekatnya Rumah Pak Ida lanjut. Oh iya, depannya Pak Sahuri. Iya, iya. Sananya lagi Pak Sahuri kan? Iya, Oh di situ. Sebelahan sama Bu Dena itu rumah. Iya. Luar biasa. Gak apa-apa Pak, istirahat sudah kayaknya udah capek banget dari tadi. Iya. Luar biasa. Minum kopinya. Oh Nje, kita dikasih kopi nih Pak. Kopinya. Itu yang agak bening itu punya Mbak Noto. Oh gitu, siap. Kan? Ini untuk sayur nanti. Sayur nanti, Pak. Waduh, terima kasih banyak. Ini kita senang banget nih selalu dikasih sayur sama. Di depan ini adalah warga Sulawesi ya Bu ya, Iya. Bone. dari Bone. Ini kelapanya banyak nih. Jadi untuk saat ini ibu aja sama bapak yang tinggal di sini ya. Iya. Oh di semester akhir ya, mau selesai sudah. Iya. Baik, Sobat Survivor. Jadi dikasih sayur sama warga, salah satu hiburan tersendiri ketika mengunjungi lokasi transmigrasi. Dan nah ini kucingnya nih. Nggak apa-apa Pak, digantung aja di di stang juga boleh, nggak apa-apa, aman aja. Ya, aman aja sudah Apa tuh. dibayam juga kah? Daun katu aja tadi itu, Batu. sama lengkuas. Oh, iya. Pak Sokimin kan tanamnya lengkuas di sana. Iya. Sebelum Mbak Mesrati. Oh iya, betul. Lengkuas. Iya, lebih menanam lengkuas, panennya juga. Iya, Nanti di anu di setang bisa anu. siap, aman aja. Gantolnya ndak anu. Mantap untuk- jiwa. Nanti Mas Didi. Nah, ini Mas Kopi, Didi nih. Kopi. Sik. Mampir kene lho Mas, Mas. Mas Didi. Oke, Mas Didi. Pulang dulu aku ya. Wah. Iya, maaf ya aku nggak bisa ikut dulu ya. Siap. Nanti besok mau ke SP6 nih, ada yang mau jual lahan. Aku mau titip sesuatu buat jenis. Maaf ya, nggak bisa ke SP10 karena udah malam. Oke, siap. Nanti Kapan kita ya, nanti atur. kalau mau masuk. Siap. Nah, Matur suwun sangat, Mas. pakarikan nanti kalau masuk. Oke, siap bosku. Pamit dulu. Oke, assalamualaikum. Bangga. Sudah Bu. Beliaunya mau pulang, mau pergi mancing katanya. Teman-teman mau berangkat mancing. Ini kita juga udah siap-siap pulang. Nanti ada undangan ke Bumi Rahayu. Oh, iya. Acara jaranan di sana. Jaranan mana itu? Jaranan. Ini loh, saya sering pusing sering kepikiran gitu. Bapak Ibu kan banyak yang sudah meninggalkan lokasi tapi Bapak Ibu senang di sini, bertahan di sini gitu. Gak ada kepikiran gitu untuk maksudnya kayak jalan-jalan pulang kampung atau juga pengen di lokasi yang berbeda atau gimana gitu. Wis. Kalau Pak Noto konsepnya gimana tuh? Ya saya memang anu Pak, apa itu sudah apa itu ya? Sudah menetap. Sudah menetap. Maksudnya sudah anu, mantap itulah. Hah? Karena ya sudah mantap lah anu Mas Riwa. Udah menikmati lah. Memang iya, menikmati lah. Sebetulnya masih gimana ya, belum optimal gitu masalah hasilnya. Cara istilah hasil memang ya belum apa itu belum Belum maksimal. maksimal tapi sudah Tapi anu ditelateni aja. di kata telaten Mbak anu. Noto. Iya, luar biasa Mbak Noto. Ibu juga semangat selalu ya. Mungkin saya bisa kasih semangat aja nggak bisa karena saya beberapa yang saya kunjungi ada yang
tidak memilih untuk bertahan gitu kan, akhirnya pindah gitu. Karena posisi lahannya memang gini. Ya mungkin ada faktor lahan, ada faktor sosial, ada juga mungkin dari pengalaman pribadi dan sebelumnya gitu kan. Tapi Mbah Noto dan Mbah Putri di sini juga bisa tetap produktif di sini dari kelapa, dan nanti mungkin 4-5 tahun ke depan juga buah kelapanya makin banyak yang berbuah gitu Ya mudah-mudahan lah Mas Rival, mungkin 5 tahun ke depan itu kalau Tapi di sini kelapa. kendalanya masih banjir itu loh Mas. Sekarang Oh kadang masih anak iya, banjir ya. masih banjir tiap bulan, kalau pasang sama hujan banjir. baru bersamaan. Iya. Iya. Kemarin banyak. Karena itu yang tanggul yang samping itu lahan depan Bu Haji itu masih melimpah masih itu kalau melimpah kalau bersamaan hujan, pasang bersamaan hujan melimpah itu. Iya. Mungkin Pak Noto dan Ibu mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman sepermainan atau teman-teman saudara-saudara yang di Tulungagung yang mungkin ada kesempatan melihat video kita ini, apa nih pesan-pesannya ini? Ya apa ya pesan-pesan? Ya pesan-pesan kepada teman-teman atau sanak saudara yang mungkin melihat video, ya saya minta doa restunya, semoga kita diberi kesehatan Amin. dan kelancaran, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman kalau ada yang mau ke sini silakan. Ada aja lahan gitu ya. Yang penting modal siap gitu ya. Ataupun mungkin modal belum cukup, ya bisa menggarap lahan kosong dulu gitu ya. Gitu. Ya, bisa belajar dari Pak Noto dan Ibu soal ketekunan di lahan seperti ini. Walaupun masih kadang banjir, tapi memaksimalkan apa yang ada, dan tentu rezeki terus mengalir. Amin. Dengan mensyukuri apa yang ada, begitu ya? Iya. Baik, Sobat Survivor. Cerita yang menarik dari pasangan transmigran asal Tulungagung, Jawa Timur ini. Dan dengan kesederhanaannya, beliau selalu bersyukur dan selalu ramah kepada setiap tamunya dan setiap warga yang ada di sekitar sini. Menjadi contoh yang baik warga transmigrasi SP9 Desa Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.